Ya, halo semua kakak. Ini dari kami dari Kelompok 10 gitu akan mulai demo semuanya lah. Nah, bisa pertama kita lihat di ini buat git status sama gitu. Ini baru di clone ya kalau kakak bisa dilihat di git statusnya nggak ada ya. Cuma ada ini yang tadi buat ngecek. Terus untuk git log terakhir ini untuk ngupload test case image layer. Oke, mungkin bisa melihat dulu hasil kalau dari saya. Tutorial bisa di compile dengan dari sampel bisa dilihat untuk runnya untuk file ini bisa dilihat eh, hasilnya seperti ini. Sementara untuk yang gambar docs ini hasilnya seperti ini. Oke, lanjutnya kita ke all OpenMP. Halo, kami dari kelompok 10. Ya, itu bisa dilihat di sini ada kodenya. Pertama kita akan compile dulu. Ini untuk kodenya sudah dimasukkan ke test machine. Ya, kodenya ada di sini mpi.cpp. Cara masukinnya itu lewat ini SSH pakai ini pakai scopy. Coba ya. Kita ke API. Nah, di sini kita di OpenMP tinggal run for ini password. Maka masuk MPSPP-nya ke sini sudah bisa dilihat ada MPSPP. Sekarang tinggal ngeran kodenya itu ini pas ini ya jadi salah. Oke, karena error harus pakai kode yang ini. Ini sedang compiling. Oke, setelah compile hasil compile-nya harus di share ke setiap VM lainnya, VM lainnya yaitu seperti ini OpenMP1, OpenMP2, OpenMP3. Ini tiga-tiganya udah di setup, jadi tinggal di run aja. Caranya pakai scopy juga. Sama MP1, terus ke MP2, terus ke MP3, MP3. Nah, oke, setelah kodenya udah di-share semua, sekarang kita tinggal run code-nya. Harusnya sebenarnya bikin host file dulu. Host file ini untuk ngeset core tiap apa tiap prosesnya, tiap VM-nya berapa. Di sini di set 1. Jadi lihat di sini. Nah, setiap apa namanya setiap VM dapat satu proses. Nah, pertama dicoba dulu dengan dua proses menggunakan MPI run. Ada di sini MPI run. Nah, pertama dua proses untuk gambar cewon.jpg. Oke, sembari dia ngeran, bisa dijelasin dulu mungkin Ijat kodenya. Perkenalkan saya Muhammad Iza Jundi, NIM 135239092. Jadi OpenMP ini distributed memory ya. Jadi menggunakan beberapa memori untuk mengerjakan sebuah tugas gitu ya pembaginya. Nah itu komunikasinya menggunakan message passing. Kalau di program ini menggunakan send dan receive dari apa OpenMPI-nya. Nah gimana buat mastiin message-nya tuh terkirim ke core yang tepat? Itu dengan tiap core tuh punya rank masing-masing. Dan untuk setiap pesan ke setiap rank itu di nomornya juga. Jadi mereka bisa tahu menerima message yang nomor berapa gitu. Nah untuk pembagian tugasnya gimana? Pembagian tugasnya dilakukan secara row wise ya, per baris gitu. Jadi bagi rata sesuai dengan baris dari pixel-pixel yang menyusun fotonya gitu. Terus tadi diterima lagi sama si rank 0 alias si mainnya untuk disatukan. Oh ya, sedikit tambahan buat yang album yang saya gunakan tuh dia buat disobelnya
jadi nama parameter baru, yaitu batas area yang diurus sama range tersebut, area si core tersebut. Terus untuk di mainnya nanti bakal manggil merge gambar, itu dia buat nyatuin antar gambarnya, jadi ada fungsi baru. Oke, untuk paralelisasinya untuk bagian serial itu untuk load image serial ya. Sementara untuk sisanya paralel. Jadi image-nya desain melewati ini MPI, network MPI. Itulah kenapa image-nya bisa cuma ada di satu VM doang, yaitu di VM host-nya. Nah, sekarang bisa mungkin pakai tes waktu ya, pakai timestamp. Oke ya, itu timestamp-nya udah kelar. Nah, selanjutnya bisa ke ini, apa namanya? Ke output-nya bisa dilihat di output.txt-nya. Untuk mode 0, gambar c1.jpg, ada hasil apa ininya, apa namanya? Ya ini timingnya lah ya. Untuk input 175, processing 742, output 185. Untuk processing 742. Lalu kita coba pakai core yang lebih banyak. Ini, untuk yang sama. Sekarang bisa dilihat di outputnya malah makin lama ya. Oke, karena ukuran gambarnya yang besar, jadinya lebih lama di pengiriman sih ininya, pengiriman gambarnya. Nah, selanjutnya untuk gambar yang lainnya, gambar satu laginya pakai Docs. Oh ya, hasil gambarnya ya, harus lihatin ya. Hasil gambarnya nggak bisa dilihat di sini. Nah, ini hasil gambarnya, ya bisa dilihat lah ya. Sekarang lanjut ke gambar kedua, docs.jpg dengan dua core. Mau dilihat di outputnya sangat cepat ya, 3 milisecond, 7 milisecond, sama 2 milisecond. Sementara kalau pakai 4, lebih cepat processingnya, cuma 4 milisecond. Oke, untuk hasil gambarnya bisa dilihat di sini. Oke, untuk MPI segitu dulu. Perkenalkan, saya Maila Mila dengan NIM 1352350. Selanjutnya untuk OpenMP, pertama kita compile. Oke, compile berhasil. Jadi OpenMP ini adalah framework paralel yang berbasisnya itu shared memory. Jadi dia bakal bekerja dalam satu ruang memori bersama dan setiap thread itu bisa mengakses data global yang sama. Jadi kalau dalam kode ini yang ditambah adalah pragma parallel for yang akan memberitahu compiler untuk memparalelkan loop for berikutnya. Selanjutnya untuk metode scheduling kami menggunakan dynamic agar pembagian pekerjaan itu dilakukan secara fleksibel saat runtime. Jadi thread yang sudah lebih cepat menyelesaikan sebuah pekerjaan atau task akan segera mengambil batch baru sehingga beban kerja bisa lebih seimbang. Nah, metode kayak scheduling dynamic ini bakal lebih efektif kalau misalnya gambarnya makin besar. Jadi ya dibanding static atau guided mode, kami memilih dynamic. Oke, akan dijalankan untuk si OpenMP-nya ya, yang sudah di compile tadi. MP terus tuh apa sih itu? N ya, N-nya 0, C1 test case, C1 JPEG, ini aja output. Oke, oke, udah berhasil ini hasil gambarnya, bisa dilihat di sini. Lalu untuk outputnya pertama bisa dilihat 400 milisecond, prosesnya 130 milisecond. Oke. Jika dibandingkan dengan yang serial tadi, yang serial ya jauh. Sekarang kita coba pakai gambar yang satu lagi.
Oke, udah selesai. Ini hasil gambarnya. Untuk processingnya 12 milisecond. Untuk serial sama lah, kurang lebih sama. Oke, lanjut ke EVX2. Oke, mulai. Untuk EVX2, pertama kita akan compile dulu code-nya. Bisa dilihat di sini, di sini untuk compile code-nya adalah dengan menggunakan kode ini. Oke. Oke, jadi udah ada hasil compile-nya. Mungkin bisa dijelasin dulu sama Larissa untuk ini. Oke, untuk AVX2 itu akan Perkenalan dijelaskan dulu. oleh saya sendiri. Nama saya Clarissa Natalia Tambunan dengan NIM 135230116. Jadi, pertama konteksnya AVX2 ini dia pembagian data bukanlah antar proses, tapi dia kayak pemuatan data dari memori utama ke dalam register SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Nah, yang ada di 256 bit di CPU. Nah, kalau dia kan ada X plus sama dengan 8 tadi. Jadi, itu untuk pembagian datanya. Jadi, supaya AVX2 itu kan menggunakan register 256 bit. Nah, dia itu bakal memproses pixel sebanyak 32 bit. Jadi, 256 bit per 32 bit, maka 8 pixel kan per pixel, berapa per pixel. Nah, register AVX2 itu menampung dan mengoperasikan 8 pixel sekaligus. Nah, makanya dia menggunakan X plus sama dengan 8. Nah, set zero itu jadi yang fungsi-fungsi di apa ya namanya? Fungsi-fungsi di imintrin.h itu untuk paralelisasinya. Kalau pakai fungsi yang biasa kan dia bakal jadi serial. Nah, fungsi ini yang set zero ini untuk kayak yang menginisialisasi 0, tapi bukan sembarang 0. Jadi semua 8 pixel itu bakalan dibuat 0 dulu. Lalu bagian datanya itu di SRC8 sama SRC32. Baru habis itu dilakukanlah penghitungan kayak gradiennya, habis itu masuk ke memorinya. Nah, 8 pixel itu nanti akan diterapkan modenya seperti biasa di serial kayak gimana. Nah, kalau misalnya kelipatannya enggak 8 pixel, nah sisanya itu bakalan jadi mode serial seperti biasa. Cukup itu aja sih. Oke, sekarang akan kita run ya. Cara runnya ada di readme juga, bisa dilihat. Oke, kami pakai 0 untuk ini. Outputnya di Oke, sama kita coba yang C1 untuk image C1 bisa dilihat output hasilnya seperti ini, sama yang lain kayak serial juga sama. Nah, lalu untuk TXT-nya bisa dilihat untuk timingnya 412 milisecond. Sementara untuk di serial itu 1400, jadi jauh ya. Nah, selanjutnya kita pakai image yang satu lagi. Bisa dilihat processingnya 4 milisecond, jauh lebih cepat daripada ini serial, dan outputnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke CUDA. Akan lewat WFL tapi langsung kita ke sini aja, langsung ke CUDA, terus ke ini ya, user ya. Oke, di sini bisa dilihat ada si kodenya, ini loku. Nah, untuk cara ininya, compile-nya bisa dilihat di sini. Yang saya udah di setup semua ya, jadi tinggal di compile. Pertama bisa dilihat di sini. Lalu kita yang tadi, komen yang tadi. Dilihat dan kita akan melakukan ini compile. Oke, udah berhasil compile-nya. Bisa dilihat hasilnya ada di sini. Nah, ini adalah yang baru, kode yang baru. Untuk caranya gimana aja, nggak perlu di compiler Visual Studio. Bisa di sini kita lihat ya. Untuk compile, untuk run-nya kita pakai kode yang ada di readme.
Ini khusus untuk Windows ya. Kalau untuk Ubuntu silahkan menyesuaikan sesuai ya caranya masing-masing. Oke, sekarang kita akan nol untuk gambarnya sama yang Cewon. Untuk outputnya kita pilih sini aja. Oke. Ini bikin dulu kodenya. Untuk kodenya bisa dilihat di sini kurang lebih sama yang lainnya lah ya. Yang berbeda itu cuman di sini untuk si pengurus globelnya jadi pakai global. Ini kenapa? Ini tuh karena ya untuk menjelaskan bahwa itu untuk device-nya lah, untuk si GPU-nya. Bisa dilihat di sini untuk pembuatannya itu beda juga, di mana si ininya si apanya for loop-nya dihilangin 2 karena satu pixel itu diurus oleh satu prosesor GPU. Nah, ini ada refer untuk si kode kudanya. Pertama ya udah tahu lah ya, pertama harus ini apa? Pertama tuh ngebuat bins dulu. Ini itu untuk yang thresholdnya lebih dari 2 atau lebih dari sama dengan 2. Kenapa harus dibikin di sini? Karena kalau misalnya dibikinnya di sini seperti kode-kode yang lain dia nggak akan muat memori di GPU-nya. Oleh karena itu harus dibikinnya di luar. Lalu ini dia ngedeklarasiin variabel-variabel, lalu di malloc, lalu di copy memorinya yang diperlukan di dalam si ininya, si function device-nya atau function globalnya. Ini di copy to device. Lalu ini dihitung untuk total pixel, lalu threads per blocknya di sini kenapa pakai 512 agar mengurangi si ini overhead dari pembacaan memori. Karena kalau misalnya pakai 256 otomatis ada setelah perhitungan tuh ada 6 blok per ininya. 6 blok per SM kalau nggak salah. Nah, oleh karena itu kalau misalnya cuma 512, kalau 512 ini hanya ada 3 blok per SM, jadi untuk pembacaan blok otomatis kurang overheadnya. Lalu penghitungan waktunya juga dirubah dari yang lain karena aneh ya. Untuk di sini ini itu adalah si ininya, si pemanggil fungsi globalnya. Caranya blok per grid, trace per blok, terus ini parameternya ini untuk si fungsi kernelnya, yaitu fungsi kernelnya sudo kernel. Oke. Lalu ini error. Lalu ini untuk synchronize kenapa disynchronize biar nggak ada biar semua proses selesai dulu dilanjutkan kodenya. Lalu di copy lagi hasil output datanya di copy ke host dan sisa variabelnya di free. Lalu bisa dilihat ini untuk hasilnya. Pertama yang Cewon error. Oke, kita lihat ada outputnya sama yang lain. Lalu untuk teksnya ini dalam ini ya salah, ini microsecond harusnya. Untuk dalam microsecond tuh ada 10.000 microsecond atau sekitar 10 milisecond. Bisa dilihat jauh dari yang serial, yaitu yang serial itu 1400 milisecond ya. Sementara kalau yang tidak hanya hanya 10 milisecond. Lalu untuk jika processing totalnya ada 162 milisecond yang dimana lebih sedikit juga daripada yang serial. Sekarang kita coba yang gambar satu lagi. Oke, lihat processingnya udah nyampe 1 milisecond untuk yang satu lagi dimana ini nyampe ke 12 milisecond. Untuk processing total tapi melebihi dari yang serial yaitu 87 milisecond. Mengapa? Karena ada overhead dari pengkopian memori ke memori host ke memori device. Tapi untuk yang saja purely ada hanya kurang dari 1 milisecond. Untuk output gambarnya seperti ini. Oke.